Selamat pagi Bapak Ibu, di penghujung akhir pekan kita pada saat ini, di Sabtu 2 November 2021, mari kita bersama-sama dalam saat teduh pagi kita merenungkan mengapa atau siapa. Dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12 akan menjadi bacaan kita. Sebelum kita membaca firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa di sorga, penyertaan-Mu kepada kami terus kami rasakan dalam hidup kami. Di penghujung minggu saat ini, di pekan kami, di akhir pekan kami Tuhan, kami terus bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai hidup kami. Dalam kami menjalani hari-hari kami akan sejenak bersama dalam teduh pagi kami, dalam merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam kami membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12 akan jadi bacaan kita. Firman Tuhan berbunyi, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara-saudara, ketika sesuatu berjalan tak seperti yang diharapkan, semuanya menjadi salah atau terjadi kegagalan, maka kecenderungan alami manusia adalah mencari seseorang yang bisa disalahkan, mencari kambing hitam. Bahkan sejak dari Taman Eden, ketika dosa terjadi, Adam menyalahkan Hawa dan bahkan Hawa menyalahkan ular. Jadi terjadi lempar-melempar, kambing hitamkan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, apabila seseorang gagal menyelesaikan sebuah pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, apa yang biasa ia lakukan? Dia secara refleks, ia akan menudingkan jarinya kepada orang lain. Dia menunjuk orang lain sebagai penyebabnya. Atau kalau tidak ada orang lain, ia akan menunjuk orang lain pada situasi di luar daripada kemampuan, di luar daripada kekuasaannya. Dia selalu mencari alasan. Saudara-saudara, kita akan lebih cepat berkembang apabila tak punya kebiasaan melimpahkan kesalahan ke orang lain. Ketika kita gagal, pikirkan mengapa gagal. Bukan siapa yang salah. Pandang situasi dengan objektif, supaya lain kali kita bisa lebih baik. Seorang tokoh bernama Bob Biel menganjurkan sebuah daftar pertanyaan untuk membantu kita menganalisis daripada sebuah kegagalan. Pertama, pelajari apa yang saya petik dari ini. Apa yang saya bisa berterima kasih atau pengalaman ini. Yang kedua, apakah saya bisa berterima kasih atas pengalaman ini? Ketiga, siapa lagi yang telah gagal seperti ini sebelumnya dan bagaimana orang itu bisa menolong saya? Keempat, apakah saya gagal karena seseorang, karena situasi, atau karena diri saya? Yang terakhir yang disampaikan oleh Biel, bahwa apakah saya benar-benar gagal atau saya mengejar standar yang terlalu tinggi? Saudara-saudara, orang yang menyalahkan orang lain atas kegagalan tak akan pernah bisa mengatasinya untuk mencapai potensi dan karakter yang diinginkan Allah. Kita harus terus memperbaiki diri. Kita tidak dapat melakukannya jika tak mengambil tanggung jawab atas perbuatan kita dan kita belajar dari sebuah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saudara-saudara, bukankah Allah tak pernah menolak mengampuni saat kita bersalah? Pengampunan selalu diberikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berani mengaku dengan jujur bahwa ini adalah kesalahan yang kita lakukan? Saudara-saudara, dalam kisah Taman Eden, mereka saling melempar satu dengan yang lain dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan saat kita berbuat kesalahan dan gagal, tanyakan mengapa, bukan mencari siapa. Dan saudara-saudara, dalam tugas pekerjaan kita, mari kita bertanggung jawab. Dalam kegagalan kita mengatakan,
mengapa gagal, bukan siapa penyebabnya. Bukan tuding-menuding seperti yang terjadi dalam kisah Taman Eden, tetapi kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi perbuatan kita, dan saya kira ini yang kemudian dituntut oleh Tuhan bagi kita, bahwa dengan penuh kejujuran kita mengakui kelemahan-kelemahan kita dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Mari kita tetap kuat dalam tugas-tugas kita dan dengan penuh tanggung jawab kita mengerjakan dengan sukacita sebagai tugas panggilan pelayanan dalam pekerjaan kita. Terpujilah Tuhan, mari kita terus melanjutkan tugas kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, 1 minggu yang lalu Tuhan boleh bersama-sama dengan kami dalam teduh pagi kami, dan hari ini dalam akhir pekan kami terus bersukacita untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini boleh mengajarkan kami sebagai orang yang mau bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas kami. Bapa di surga, sertai kami dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, sepekan yang lalu Tuhan menyertai kita dalam teduh pagi kita. Selamat beraktivitas untuk kita semua, dan sampai jumpa di Senin awal pekan minggu depan. Selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.